menggambarkan negara maju itu, kenapa dorang maju? Karena dorang pe aset itu bekerja begitu. Walaupun orangnya tidur tapi asetnya bekerja. Misalnya Timur Tengah, dorang tidak butuh energi, tidak perlu terlalu bekerja keras, tapi sumber daya alamnya yang bekerja dan mendorong pendapatan APBN begitu. Nah, orang sumber daya alam jaga sumber daya ayam, sumber daya alam orang justru tidak jual begitu. Indosat jual, orang sumber ini yang jual, orang tambang Papua juga katanya orang punya saham 50%, tapi juga ada kebenaran mana begitu. Nah, ini yang susah, orang sumber daya alam tidak bekerja. Orang punya lahan kelapa yang luar biasa begitu. Tapi kenapa juga orang sampai hari ini juga masih impor minyak kelapa begitu? Orang juga salah satu negara yang punya banyak kelapa sawit. Tapi kenapa orang baru-baru ini justru menghadapi kelangkaan minyak kelapa? Ini kan banyak ironi yang terjadi di negara orang, karena memang kembali ke tadi dari awal Anda bilang bahwa banyak regulasi yang salah begitu. Bahkan banyak regulasi yang dibuat seolah-olah untuk kepentingan orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu saja. Begitu, tidak murni untuk kepentingan rakyat begitu. Mau balik lagi orang bicara persoalan impor garam dan lain sebagainya. Luar biasa, Pak. Orang di negara Indonesia ini salah satu negara yang bibir pantai terpanjang. Itu orang masih impor garam. Walaupun memang ada salah satu dengar bahwa pengamat ekonomi bilang bahwa dampak dari pasar global itu pasar bebas itu ini hal yang biasa. Ketika orang impor misalnya impor garam, lalu orang ekspor garam begitu. Jadi ini hal yang biasa menurut dia, ada pertukaran begitu. Ya. Karena ini memang orang ada pasar bebas. Tapi kalau kembali lagi ke solusi bagaimana negara Indonesia ini menjadi maju, menurut Ana itu tadi. Kalau Ana ekstrem mau bicara bahwa kenapa orang tidak bentuk saja negara-negara serikat begitu, agar daerah-daerah ini dikelola dengan baik begitu, fokus begitu. Orang fokus mengelola daerah masing-masing. Karena kalau misalnya contoh, misalnya ini Ramdan Kadiro, misalnya ini presiden Sulawesi. Guys. Ini orang di Sulawesi karena orang satu daratan, orang ini mempunyai kemiripan persoalan. Orang juga punya banyak kesamaan potensi. Orang juga banyak kesamaan budaya dan lain sebagainya. Kayaknya ketika mengeluarkan aturan itu mudah, begitu. Ketimbang misalnya orang hari ini yang selalu ukurannya itu Jawa. Ada juga terbaru yang sebenarnya mau bicara nanti nih, tapi karena dua sobat diam, tambah tidak terus. Ya, lanjut. Misalnya baru-baru Presiden Jokowi keluarkan Perpres, peraturan presiden persoalan penggunaan dana desa tahun 2022, yang akhirnya disepakati dituangkan secara tertulis bahwa dan harus dilaksanakan oleh setiap desa bahwa 40% dari dana desa itu harus digunakan di BLT. Apa yang terjadi di daerah? Di daerah atau desa-desa itu kebutuhan dorang sebenarnya masih banyak, misalnya peningkatan ke fasilitas dan sebagainya, fasilitas umum, peningkatan banyak sekali begitu, tapi justru di drop atau justru dialihkan ke BLT begitu. Alasannya memang menurut Anda juga baik untuk mendorong atau meningkatkan tingkat tingkat belanja atau bagaimana untuk masyarakat juga dorang belanja lebih bagus begitu ketika ini aliran anggaran dibagi-bagi. Tapi menurut Anda ini kurang tepat begitu. Karena begini, lagi-lagi bahwa ukurannya di Jawa, desa-desa di Jawa, di fasilitas ada, kantor desa ada, DP jembatan, DP lepu dan sebagainya semua ada. Nah, itu orang begitu. Sini MCK saya cuma masih butuh bantuan dari pemerintah. Nah, begitu juga misalnya parat karya tunai yang parat karya tunai yang kemarin parat karya tunai 30%, baru ada juga parat karya tunai 50% yang akhirnya anggaran 50% dari total pekerjaan harus digunakan untuk membayar pekerja. Begitu. Menurut Ana ini tidak begitu relevan dengan keadaan di lapangan begitu. Nah, misalnya orang bangun jalan itu butuh alat berat begitu. Kalau orang mau bayar masyarakat banyak dan untuk membuat jalan, susah Pak. Kalau orang macam contohnya orang di Sulawesi Utara, apalagi di Bolmongan Selatan yang orang minggir Sadikiso gunung begitu. Begitu beda mungkin dengan desa yang ada di Jawa, karena orang
dengan pengerasan lahan itu di jalan-jalan yang rata ataupun ada cuma bukit-bukit yang landai, sehingga menggunakan masyarakat yang banyak justru itu lebih baik. Nah lagi-lagi menurut Ana banyak sekali aturan atau keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak sesuai atau tidak relevan dengan keadaan di lapangan begitu. Ditambah lagi orang tidak kolab ini dengan perda begitu, atau dengan perbu, dengan peraturan bupati, akhirnya orang kocar-kacir. Dan perkembangan Indonesia ya begini, jalannya pelan sekali. Gitu. Kembali dulu pengaduan. Oke. Baik kita enggak. Itu memang asli. Kalaupun misalnya mencari satu sikap solutif, itu bisa jadi alternatif. Itu sepakat, kita sepakat bahwa memang untuk menciptakan satu masyarakat yang sesuai dengan amanat undang-undang, masyarakat yang sudah sejahtera, berdaulat dan sebagainya, itu untuk ukuran Indonesia saat ini agak sulit dan masih butuh banyak proses perubahan. Kita sepakat soal tadi. Hanya saja begini, lagi-lagi yang kita soroti adalah kalau sikap solusi tadi untuk mendirikan satu negara bagian, ataupun tiap daerah ini terpisah secara aturan, kebijakan dan sebagainya. Kekurangan negara bagian itu, DP kelemahan itu, kita begini, akan menciptakan satu pemerintahan yang diktator, Pak. Contoh, kita kasih contohnya. Kalau pemerintahan pusat sebagai pengendali utama, pengontrol utama, maka tidak ada aturan yang berlaku, tidak ada aturan dari daerah itu akan memblokade ini atau akan tidak bisa, tidak bisa, daerah karena tidak bisa. Memang iya, itu pasti bertentangan aturan di atas. Nah, sementara kalau negara bagian sudah tercipta berarti ada hak istimewa. Yep. Nah, sehingga itu mulai tanah. Iya, itu ada hak istimewa. Makanya DP kalau sumber daya manusia, lagi kita kasih konek nih. Kalau sumber daya manusia secukup dewasa dan secukup memahami bahwa siklus pertumbuhan ekonomi selaras dengan sumber daya alam, maka kekurangan negara bagian untuk jadi satu pemerintahan yang diktator itu mungkin tidak. Tapi dengan kondisi Bolsel saat ini, misalnya DP konteks ini, terambil contoh kondisi Bolsel saat ini untuk jadi negara bagian, untuk menciptakan bagaimana amanat undang-undang, terasa bukan jadi satu utopis itu, jadi satu harapan yang mustahil bagi kita. Karena orang belum dilatih untuk bagaimana masyarakat Bolsel itu secerdas bicara soal peningkatan sumber daya alam yang ada di situ, pengelolaan sumber daya alam yang harus orang capai lebih dulu, begitu lah. Karena begini Kak, tornya bisa pungkiri bahwa ekonomi pasar bebas itu DP pangkal utama itu adalah individu. Kualitas individu terjamin, maka kualitas pertumbuhan ekonomi itu juga terjamin, begitu lah. Nah, toh kalau sahabat orang akan jadi negara bagian ini Bolsel, dengan kondisi masyarakat yang saat ini, mohon maaf, kita bukan bilangnya anak cerdas, tapi untuk terus skala Sulawesi. Iya, maksudnya kalaupun misalnya ini dengan kondisi masyarakat hari ini dalam tanda kutip kurang memahami proses pengolahan sumber daya alam, maka otomatis malah menciptakan satu momen di mana individu per individu akan bersaing berkompetisi untuk jadi apa? Jadi orang-orang takut sabantar untuk masuk dalam pemerintahan, bukan menciptakan satu solusi untuk masyarakat, malah lebih mencederai, malah lebih menindas sebenarnya kebijakan yang akan dibuat. Bisa jadi itu akan berbanding lurus DP aturan. Nah, sehingga bagi kita kita ingin berbeda, tapi sikap jangan jadi negara bagian, tapi harusnya yang disorot itu peningkatan sumber daya manusia. Pangkalnya itu ada di situ. Coba kalau aturan dari pusat itu soroti DP individu per individu atau DP masyarakat di tiap-tiap desa misalnya, atau tiap-tiap RT paling pangkat, paling dasar, itu disulut itu kurang lebih sama di tiap-tiap daerah dengan potensi sumber daya alam, maka itu yang disoroti. Misalnya kopra, petani kopra di Sulut itu tinggi, maka untuk pengolahan kopra ini bagaimana sebenarnya? Nyata semua daerah juga di Sulut ini paham untuk mengelola secara baik dan benar ini kopra. Akhirnya orang kirim manta. Coba kalau DP pabrik ada memadai dan sebagainya, DP kualitas sumber daya manusia juga bagus, maka itu bisa akan tercapai cita-cita tadi, harapan tadi. Cuma ini tidak akan terjadi dan akan jadi utopis kalau DP masyarakat pun per individu pun itu masih
minim DP pengetahuan bicara soal itu. Bagi Nah, kita begitu. Kalau menurut kita, bukan mbak potong ini cuma Iya. bukan mbak sambung, cuma mbak potong. Kalau sumber daya alam tadi, menurut kita wajar ketika orang menjual bahan alam itu masih mentah begitu. Itu tugasnya investor begitu, atau tugasnya pengusaha, atau tugasnya pemerintah bagaimana mengarahkan ini sampai ada perusahaan yang di situ. Misalnya di Sulawesi Utara harus ada perusahaan pengolah kopra menjadi minyak kelapa begitu, bukan tuh orang kirim entah kemana begitu. Nah begitu, nah, lanjut. Itu orang potong. Ya. Jadi menurut kita itu masih hal yang wajar. Cuma yang tidak wajar ketika ini tidak di backup betul oleh pemerintah, bagaimana sampai harga bahan alam yang sudah ada ini dikelola dengan baik, sehingganya DP harga jadi tinggi ketika memang sudah Bagi kita bahan yang siap pakai. Bagi kita begini ya, DP kacamata umum begini. Kita ingin berbeda sikap bahwa kalau kita tidak sepakat kalau orang harus kembali ke negara bagian itu. Negara bagian. Kita tetap akan Indonesia utuh. Tapi kebijakan yang ada ini kan kebijakan tiap daerah itu kan ada hak otonom daerah. Jadi tiap-tiap daerah itu bisa mengelola sebenarnya lewat kebijakan ataupun produk aturan yang akan orang buat sebenarnya. Nah, cuman tadi ada persoalan apakah orang yang duduk sekarang ini yang punya yang sebagai pemangku kebijakan ini paham bagaimana memaksimalkan keistimewaan otonom daerah. Itu jadi persoalan. Kalau orang paham, misalnya mohon maaf ini, misalnya Gubernur Sulut misalnya, Gubernur Sulut paham, misalnya ini gubernur ya bukan orangnya, ini kapasitas gubernur paham bagaimana supaya masyarakat Sulut ini bisa diberdayakan, DP kualitasnya, baru DP sumber daya alam juga bisa dikelola dengan baik, maka itu tadi akan selaras ini, cita-cita akan mudah tercapai tanpa harus mendirikan satu negara bagian. Jadi yang kita soroti bukan soal negara bagian, tapi soal DP peningkatan sumber daya manusia. Sumber daya alam besar sekali Sulut. Ya menurut anak, Bapak juga terjebak dengan anak statement tadi. Sebenarnya Anda juga tidak pure atau tidak murni atau juga ngotot sekali bahwa kita harus menjadi negara bagian. Tidak juga. Iya. Ini dari kalau memberikan satu solusi alternatif. Kalau memang sudah ada solusi lain, kenapa tidak itu? Nah, kalaupun ada solusinya, apa solusinya begitu? Baik itu tadi. Apa itu? Baik itu tadi bahwa 20 tahun orang ini. Bagi kita begini. Ganti presiden Sulut dengan sudut pandang anak Bolsel ini. Tunggu sebelum Bapak lanjut persoalan otonomi daerah. Otonomi daerah ini. Diserahkan ke orang, tapi secara perlahan pun diambil kembali. Nah bisa orang membahas ini satu segmen khusus itu kalau membahas itu otonomi daerah. Singgung. Ya intinya bahwa sudah banyak kebijakan yang ditarik lagi begitu. Mungkin orang-orang tidak begitu sadar bahwa misalnya dinas kehutanan yang sudah ditarik ke provinsi. Ini perlahan orang mulai ditarik ke atas lagi begitu, diberikan kewenangan ke daerah dan mulai ditarik lagi. Pendidikan yang SMA itu tarik lagi ke provinsi begitu, dan secara berjalan tarik lagi ke pusat. Misalnya ada kewenangan-kewenangan tertentu yang kewenangannya hanya pusat begitu, dia diberikan lagi ke daerah. Secara perlahan orang dibatasi oleh aturan. Jadi seenggaknya anak bilang bahwa otonomi daerah ini setengah hati. Iya, makanya begini kan, makanya kalau pendefinisian otonomi daerah bahwa itu pure dikembalikan terhadap pemerintah daerah, maka harusnya bukan lagi bicara soal kebijakan daerah, karena itu produk, itu DP efek. Nah, DP pabrik mana? DP pabrik itu orang-orang yang ada di daerah sekarang. Misalnya kan di Pemprov Sulut, Pemprov Sulut itu DP kualitas SDM bagaimana sih? Kalau dari jajaran gubernur DP kabinet segala rupa itu bagaimana kira-kira? Intinya begini, orang kasih orang otonomi khusus, tapi juga ada aturan lain yang dikeluarkan yang tabrak ini otonomi khusus. Akhirnya aturan justru bisa bergerak. Ada sih contoh yang sangat sederhana, misalnya baru-baru ada kewenangan, ada bikin perdes kewenangan desa, secara berjenjang bikin perdes kewenangan desa. Berarti desa punya kewenangan tersendiri untuk mengatur secara mandiri DP keuangan. Tapi apa? Dalam waktu yang hampir bersamaan juga keluar peraturan presiden mengatur tentang pengelolaan dana desa tahun 2022. Sudah, kemanusiaan habis. Bikin apa? Begitu juga otonomi daerah. Diberikan otonomi daerah, tapi juga ada aturan lain yang memaksa orang untuk tidak bisa. Karena begini, ketika ada aturan di atas ini, di atas orang kan tidak bisa membuat aturan di bawah, di bawahnya begitu. Yang kita sepakat tadi, bahwa
kalau otonomi daerah cuma setengah hati, maka ini tidak akan tuntas. Ya, itu Kalau- hati-hati ya. Kalau otonomi daerah itu pure lagi-lagi soal otomatis ini akan dikembalikan Iya. terhadap pemerintah Sebenarnya. daerah. Maka Dengan secara mudah dan secara gamblang pemerintah daerah adalah apa ya, motor utama ini supaya memberikan perubahan sebenarnya. Bakal orasi ini. yang jelas tadi bahwa memang jadi baik kita tadi kalau pure otonomi daerah atau ke hak istimewa ini diberikan kepada pemerintah daerah dan itu tanpa ada intimidasi lagi dari kebijakan pusat, maka jadi senter utama, jadi motor utama itu adalah pemerintah daerah. Kalau rumusnya seperti ini, maka kembali lagi tadi bahwasanya pemerintah daerah yang orang-orang akan dipercayakan diberikan amanat ini harus juga orang-orang yang kompeten, orang-orang yang berkualitas, sehingganya daerah ini akan dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan kepentingan rakyat. Cuma tadi anak tersinggung itu kalau bapak bilang itu bersumber daya manusia, seolah-olah kalau pemerintah pusat gayanya berpikir begitu, baru meragukan pak untuk kualitas. Berarti itu catatan penting untuk karena pemerintah pusat. menurut anak begini, membangun negara ini tidak perlu begitu pintar begitu, tidak perlu begitu bapak ini terlalu cerdas dan sebagainya, tidak perlu. Yang diperlukan bahwa memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan apa yang potensi masyarakat yang harus terkembangkan, itu saja sederhana itu. Dan tadi persoalan negara serikat atau negara bagian sebenarnya disederhanakan lagi bahwa itu kembali ke otonomi daerah yang memang pure kasih kewenangan orang supaya orang boleh atur otonomi daerah sendiri. Betul. Kalau itu Karena kita yakin dan percaya pak, biar mau kirim bin, ban dan lain sebagainya dan pengambil data di daerah-daerah tertentu tidak akan semua diketahui oleh pemerintah pusat. Mungkin tidak sampai lagi kita sepakat di level itu. Kita sepakat di level itu. Yang penting DP rumus tadi. Rumus tadi. Kalau orang bercerita soal otonomi daerah, sebelum mengeluarkan produk itu harus DP motor atau DP pabrik yang bikin produk ini harus berkualitas. Nah itu baru lagi. Kita sepakat itu bisa dengan. Saya tahu ya. Kita sepakat itu. Baru bicara lagi terakhir ini yang semua panjang tuh persoalan pertanian. Kenapa hari ini banyak petani yang miskin menurut Anda? Nah, coba menurutnya kenapa banyak petani miskin? Lagi-lagi karena pasar tidak ada. Tidak ada pasar. Dia bilang orang malas, bukan orang malas. Ini mau tanam ke sana, mau tanam banyak, mau jual di mana? Tuh asli ini mau jual di mana? Tidak ada pasar pak. Beda dengan misalnya kasihan terhadap saudara-saudara yang ada, bukan kasihan. Bersyukur. Mungkin ada, cuman karena jauh. Iya, orang akses untuk bagaimana orang menjual ini bahan pangan ini menjadi mahal jauh sekali. Sehingga dimainkan harga ini oleh tempat-tempat tertentu. Jadi petani jadi malas misalnya kalau orang tanam geraka atau apa bawang dan lain sebagainya itu lemon yang cepat busuk begitu. Pasarnya apa? Mau jual ke mana begitu? Beda dengan misalnya yang ada di daerah-daerah yang dekat dengan kota maju begitu. Lebih akses cepat sehingga petani juga tanamnya ada tanggung-tanggung. Kalau mau buka 10 hektar. Cuma sekarang misalnya tanam milu jo 10 hektar. Oke, ada di pasar tapi di harga rendah sekali. Rendah. Karena sekali. tangan ketiga sampai tangan kaki memang sehingga yang lain. Menurut anak ia menjadi persoalan di petani yang hidup di daerah-daerah terpencil itu soal pasar. Karena pasar memang orang jual cuma di pasar, memang pasar betul ya. Tapi yang anak maksud pasar bahwa di mana hasil bumi orang ini harganya dengan harga yang sesuai begitu. Itu yang susah nih. Ya, kita sepakat. Jadi persoalan yang paling mendasar menurut anda itu bukan petani itu orang malas, bukan petani itu orang yang tidak tahu menanam. Yang jelas-jelas ini baharian. Iya. DP kerja jelas, DP gaji Allah ada. Sehingganya banyak orang masyarakat di daerah tertentu standar lari ke situ. Kita baharian. Baharian juga. Harta ini mau jadi panen di nyanda. Betul juga sih. Kita dibayar karena daripada kita yang jadi punya lahan, kita bayar orang baharian mau ngurus kebun, akhirnya juga sama kita menjual ke mana ini. Cuma memang kalau boleh ditambah apalagi pisang terakhir, apalagi pisang. Ya. Pisang ini kalau dari pasar mau busuk pak. Kalau mau buka mau tanam pisang dengan banyak mau busuk. Harusnya ada solusi yang jelas dari pemerintah. Oke, Indonesia kalau mau tanam pisang, oke, nanti orang sediakan pasar. Nah, ini baru solusi. Kalau kita boleh tambahkan ini. Nanti ada terakhir closing statement. Ini closing statement dulu sekali. Oh ya, closing statement. Kita sepakat di level ini juga bahwa memang
harus disediakan apa itu nama wadah sebenarnya Ya. pemerintah supaya pemberdayaan petani ataupun nilai-nilai kecil ini bisa diakomodir lewat Mutare kambing. wadah itu. Tapi jangan lupa karena ini basis orang penegara hari ini bertumbuh pada ekonomi pasar global juga, makanya perlu ada rumus kreativitas juga. Apalagi kebanyakan penduduk hari ini itu di angka usia produktif sebenarnya, usia anak muda. Nah, lagi-lagi kalau orang sebagai anak muda ini jangan lagi ada stigma bahwasanya menjadi petani itu buruk. Padahal sebenarnya bukan soal profesi petani, tapi memang perkembangan perubahan zaman ini mendorong orang untuk lebih berinovasi, berkreasi dan sebagainya. Bukan lagi soal pasar terlalu jauh, orang saja yang malas mencari bagaimana supaya pasar ini boleh terlalu akses secepat mungkin begitu. Kira-kira itu tapi Ya. Oke, jadi guys, hari ini kita hanya membahas seputaran suara-suara hati. Artinya dari arah juga nggak jelas kemana. Ya, Hmm. nah, lagi-lagi jangan diambil pusing karena hal ini. Sama apa gubernur kan enggak? Jadi untuk pemerintah, mohon maaf Bu, karena di sini hanya sebagai mungkin tidak semua unek-unek yang dikeluarkan oleh teman-teman saya ini. Namun lagi-lagi ketika hal itu bisa menyentuh Bapak Ibu sebagai Warga sipil pemerintah, sekalian. ya kira-kira itu bisa semoga hal ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan Iya. gitu. Namun saran terakhir dari saya sih, saya hanya melihat di khususnya di Kabupaten Bolamongo Selatan, DP Sensitif ini. meskipun tidak berdasarkan data, namun hanya di seputar lingkungan ada beberapa teman-teman saya yang hari ini belum mendapatkan pekerjaan. Nah, entah itu karena susahnya lapangan kerja tidak ada di sini atau apa. Namun kalau saya sepakat dengan saudara Diki tadi bahwa SDM-nya harus berkualitas sih sebenarnya. Karena Memang apapun yang pemerintah berikan, betul juga sih, karena pemerintah juga susah orang kasih toh. Namun Cuma DPS penunjang sebenarnya. betul. Nah itu, sudah banyak sarjana-sarjana muda yang sampai hari ini jasanya itu tidak terpakai lagi. Produksi kampus PW-nya. Nah, entah itu memang karena ketololan mereka atau bagaimana, saya kurang tahu. Asik. Ya, cuman saran saya dibukakan lapangan pekerjaan sih, karena dari teman-teman tadi sampaikan yang saya lebih ke situ. Bagaimana terompe SDM itu berkembang begitu, terompe masyarakat khususnya di Kabupaten Bolamongo Selatan, karena orang ada di Bolsel. Cuman jangan ambil pusing, karena ini terus cuma diskusi guys. Mbak habis di sini, jangan mau marah. Coba diri habis. Ya. Apalagi bulan puasa. Yang Oke, jadi masih ada teman-teman yang ingin Sudah ada. ada. Nanti tong baca cerita. Nanti tuh mbak cerita ulang. Karena hanya bermodalkan air putih dan rokok surya, Iya. jadi hanya terbatas sekali. Cuma sampai begitu Namun, kan. Kalau ada yang bayar endorse, Jadi cuma sampai ya, situ kalau tapi ada kemampuan bonus Bapak boleh. pikir. Nah, namun kalau masih ada teman-teman Isi jadi penonton, komen. isi jadi komen, nanti orang bahas di sini. Betul itu. Dan kalau ada yang ingin Mau disuka tuh bahas. mau disampaikan langsung request. Iya. Ya, kan tahu. jangan kalau lupa, kopi di jangan mana. lupa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, Banyak-banyak. guys, jangan ambil pusing. Terima kasih.